Partai PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon bersama sejumlah pengurus. Nah tadi disampaikan kalau Edi adalah orang yang kedua yang telah memberikan formulir pendaftaran sebagai calon gubernur ke PDIP selain Nixon Nababan yang merupakan mantan Bupati Tapanuli Utara yang juga kader PDIP. Nah tadi sejumlah hal disampaikan Edi Rahmayadi. Salah satunya mengenai kenapa dia mendaftar ke PDIP sebagai partai yang pertama kali ia kunjungin. Alasannya karena memang PDIP merupakan partai besar dan memang di Sumatera Utara PDIP memiliki 21 kursi ya. Tapi dengan 21 kursi sebenarnya PDIP cukup sendiri untuk mencalonkan sebagai calon gubernur. Nah tadi disampaikan juga oleh Ketua DPD PDIP Perjuangan Rapidin Simbolon kalau mereka menyambut Edi sebagai calon gubernur Sumatera Utara karena dinilai 5 tahun belakangan Edi adalah baik ya atau bertindak baik sebagai gubernur Sumatera Utara dan bersinergi dengan PDIP Perjuangan dalam mewujudkan visi misi pasangan Edi dan Musara Jeksa. Kemudian juga tadi dukungan yang kuat juga disampaikan oleh pengurus PDIP Sumut, meskipun nanti proses untuk penunjukan calon gubernur sendiri nanti diputuskan oleh DPP PDIP Perjuangan begitu. Oke. Tapi boleh silakan Bang Nazir. Selain ke PDIP ini informasinya Edi bakal mendaftar kemana lagi nih? Mengingat kemarin kalau nggak salah Edi ini sempat bertemu dengan ketum PKB ya. PKB ya, iya. Bang benar. Nah tadi memang selain di PDIP ya, tadi Pak Edi juga menyambangi 4 partai politik lainnya. Yaitu ada pertama itu tadi setelah dari PDIP dia ke PKB, kemudian ke PKS, kemudian juga ke Nasdem dan terakhir dia berwacana akan ke Partai Demokrat. Nah memang 5 partai ini yang sudah didatangin Edi dan dia secara resmi telah mengambil formulir pendaftaran dan hari ini dia menyerahkan langsung formulir pendaftaran itu ke kantor partai masing-masing yang ada di Sumatera Utara. Begitu Bang Tajili. Oke, tapi kalau misalnya siapa nih calon wakil dari Edi Rahmayadi itu udah ada isunya nggak Bang? Nah sejauh ini memang belum dibicarakan sampai sejauh itu. Jadi memang sempat kita tanya, namun Edi menyampaikan yang pertama adalah dia dulu harus mendapatkan rekomendasi dari partai, sehingga nanti ketika rekomendasi sudah dia pegang, dia kemudian nanti akan berbicara hal lain mengenai calon gubernur, apakah itu nanti dari partai politik yang mengusungnya atau dari pihak lain begitu. Oke, kalau terkait mungkin agak lari sedikit nih Bang Wai ya, terkait di Golkar sendiri nih ada Pak Ijek dan juga Pak Bobi ya. Nah, udah ada isu belum sih terkait dari Partai Golkar siapa yang bakal diusung? Apakah dua-duanya satu jadi ketua, satu jadi wakil atau seperti apa ini isunya Bang Wai? Silakan. Nah, oke. Tadi Edi juga tadi ya kelupaan kalau Edi juga cerita kalau dia mengenai isu ya. Edi akan berpasangan dengan Ijek atau Edi berpasangan dengan Bobi. Tadi Edi menjawab dengan gamblang kalau hal itu tidak mungkin ya untuk berpasangan dengan Ijek dan Bobi di pilkada Sumatera Utara. Nah alasannya karena dia menilai kedua orang tersebut terlalu tinggi sementara dia terlalu pendek, jadi katanya fotonya tidak simetris begitu kira-kira. Nah sebenarnya memang sebelumnya Edi memang dengan Ijek kan sempat tidak memiliki hubungan yang harmonis ya. Sampai akhirnya mereka kemarin sampai masa mereka menjabat itu terdengar bagaimana Golkar juga menyampaikan mereka tidak akan lagi mendukung Edi sebagai gubernur, dan juga Gerindra juga menyampaikan yang sama, padahal kedua partai ini adalah partai yang sama-sama mendukung Edi dan Ijek pada pilkada 2018. Nah soal Golkar yang saat ini memang ada 2 nama yang diberikan surat tugas, meskipun keduanya belum diputuskan apakah nanti Golkar akan
memilih Ijek atau Bobi. Namun sejauh ini Golkar informasinya sedang melakukan survei. Survei itu dilakukan sebanyak 3 kali. Survei pertama kemarin sudah dilakukan dan ini menunggu survei kedua dan ketiga yang dilakukan DPP Partai Golkar sebelum nantinya menunjuk siapa sosok yang akan didukung. Nah, namun soal dukungan ini memang kader Golkar sendiri memang di sejumlah daerah terkhusus yang di Sumut memang telah menyampaikan keinginan mereka, harapan mereka untuk lebih mendukung Ijek ya, karena Ijek merupakan kader Golkar, juga mantan wakil gubernur, dan pada saat ini Golkar menjadi juara di Sumatera Utara dan dianggap itu adalah salah satu kerja dari Musara Jeksa selaku ketua Golkar. Meskipun mereka tetap akan tunduk jika nantinya DPP Partai Golkar sebagai pemutus kebijakan menunjuk Bobi atau Ijek nanti di dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Begitu, Kamali. Itu ya, masih seperti itu ya. Kalau untuk perkembangan di partai lain, apakah ada sosok-sosok baru yang telah mengambil formulir ya ke partai-partai yang lain tersebut? Nah, selain 3 orang ini, memang selain Edi, Musara Jeksa dan Bobi, ada calon gubernur juga ya, yaitu Nixon Nababan. Dia kader dari PDIP juga dan mantan Bupati Tapanuli Utara. Tadi mengambil formulir juga pendaftaran ke PKB dan Nasdem pada sore hari ini. Mungkin Nixon salah satu yang ramai dibicarakan nih Bang Tajli, karena memang sudah mendaftar ke PDIP dan partai lainnya. Kemudian sejauh ini memang ada sejumlah tokoh ya yang mendaftar di partai politik, misalnya ketua bagian bidang kepemudaan itu dari Puja Kesuma. Kemudian juga ada tokoh-tokoh lain yang mendaftar di sejumlah partai seperti di Demokrat dan Golkar. Namun untuk yang memiliki elektabilitas yang paling tinggi memang Edi, Ijek dan Bobi ini yang paling banyak dibicarakan karena mereka public figure ya. Selain wali kota juga mantan gubernur dan wakil gubernur, begitu Bang. Oke, kalau terkait Ahok nih bener nggak sih Bang isunya? Udah ada dapat kabar tentang kepastian itu nggak sih? Nah, sejauh ini memang isu Ahok itu disampaikan oleh pengurus PDIP ya, memang sejak lama. Memang ada tradisi di dalam PDIP sendiri yang mendukung atau mengusung calon gubernurnya itu tidak harus dari wilayah tertentu. Misal kayak kasus Jarot, dia mantan gubernur DKI Jakarta, kemudian ditugaskan oleh partai untuk maju di gubernur Sumatera Utara. Namun sejauh ini memang isu Ahok belum ada ya, dan tidak Ahok juga belum mendaftar begitu. Apakah nanti ada penunjukan juga belum ada pembahasan atau disampaikan oleh pengurus PDIP Sumatera Utara, karena mereka memang justru ingin mencari kader lain. Tadi juga para Rapidi menyampaikan Edi memang peluangnya cukup besar di PDIP ya, cukup besar, dan tidak memang PDIP memiliki sejarah bagaimana mendukung kadernya sendiri. Namun tadi Rapidi menyampaikan kalau ada yang memungkinkan bisa memimpin Sumut lebih baik, mungkin mereka akan memikirkan untuk mendukung tokoh-tokoh yang di luar dari kader juga begitu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak nih Bang Anugrah atas penjelasannya yang sangat detail ya. Kita tunggu terus untuk perkembangan bagaimana di pilkada selama menjelang pilkada ini di Sumatera Utara tentunya. Terima kasih Bang Wai atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Wai. Selamat sore kamu dan. Ya, jadi memang banyak isu yang beredar ya seperti biasanya. Cuman ini ada statement juga dari Pak Edi yang berharap semoga jangan ada menggunakan kekuasaan untuk memenangkan dirinya. Nyindir. Itu Pak Edi gitu memang. Ngomong-ngomong langsung ngegas gitu ya. Ada yang ngegas ya bawaannya. Oke deh, kok gitu kayak umpamaan dia itu ya, tinggi-tinggi, nggak pas, nggak simetris. Ya. Kalau kita kan pasti mikirnya bukan soal tinggi fisik, badan, bukan itu ya.
Tapi kita berharap semoga pilkada di Sumut ini berjalan lancar, dengan aman, iya, adil, tanpa ada kecurangan tentu ya. Baiklah, ini kita masuk ke berita ketiga kita. Jadi ini berita sadis lagi ya, yang terjadi di Desa Silobonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, yang ditemukan meninggal dunia nih seorang warga desa tersebut di perkebunan kelapa di Desa Silobaru yang terjadi pada hari Minggu 5 Mei 2024, Tribuners. Korban bernama Arbani, berusia 65 tahun. Jadi ditemukan meninggal dunia dengan keadaan yang cukup tragis karena ada bekas cakaran di tubuhnya. Bahkan sampai ada, mohon maaf Tribuners, jadi bola matanya pecah, cakaran di kaki, di leher, koyak-koyak. Jadi kemungkinan besar ini oleh monyet. Jadi di ladang kelapa miliknya sendiri nih. Jadi seorang warga yang datang karena melihat korban yang sudah tidak bernyawa langsung melapor ke pihak kepolisian. Jadi Tribuners, ini ada videonya. Kita saksikan dulu video berikut ini. Jangan ada yang tinggal. Sambut, ini di atas, sambut di atas. Sambut di atas, sambut. Sambut di atas, sampai di atas. Pak Kadus, naik. Sambut. Sambut terus. Stafet. Pegang dulu. Masuk kok. Terkait temukannya seorang warga yang meninggal di lokasi perkebunan itu gimana hal mulai? Sekitar pukul 7 WIB malam hari, kepala dusun menelpon kami, ditemukannya seorang warga Desa Silobonto yang setelah meninggal dunia berada di posisi jalan menuju tanah almarhum. Kemudian kami memerintahkan untuk melakukan evakuasi jenazah ke rumah duka. Namun setelah masyarakat dan warga mendekat, masyarakat menemukan ada tanda-tanda bekas luka atau gigitan hewan. Oleh karena itu kami meminta kepada Kapolres Asahan untuk melakukan penyidikan terhadap jenazah yang ditemukan tergeletak di jalan tadi. Kemudian pada pukul 9 atau jam 9 malam, jenazah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Silau Laut untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian ketika aparat penegak hukum, pihak kepolisian dalam hal ini Kapolsek Erjoman, menyarankan untuk mengetahui penyebab kematian ini secara rinci, ini akan dibawa ke rumah sakit di Pematang Siantar. Silakan Bang Alif.
Ya, terima kasih Kak Moli. Kejadian ini terjadi semalam ya, sekitar pukul 19.00 WIB, di mana warga menemukan jasad seorang pria berusia 63 tahun terkapar di jalan menuju perkebunan kelapa, di mana saat itu warga yang curiga akibat korban ini tidak pulang-pulang ke rumah, dilakukan pencarian lah ke ladangnya. Namun di pertengahan jalan menemukan korban sudah terbaring di tengah jalan. Nah, saat dicek korban terdapat beberapa luka yang cukup dalam ya, akibat cakaran dan juga gigitan dari hewan. Nah, saat itu dilihat oleh warga terdapat luka pada bagian wajah, di mana pada matanya itu sudah pecah akibat dicakar, kemudian di leher bagian kanan dan juga kaki bagian kanan. Nah, akibat hal tersebut, korban sempat dilarikan ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan awal, di mana melihat pemeriksaan luar, di mana luka-lukanya apa saja yang terjadi. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut, pihak kepolisian meminta agar dilakukan otopsi. Namun pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Nah, akibat hal tersebut, polisi tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan pagi tadi kita sempat meliput ke rumah korban, dan korban saat ini sudah disemayamkan. Ya, Alif. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu ada serangan monyet liar juga ya di kawasan tersebut. Ya, untuk kawasan ini agak jauh Bang. Hanya saja memang kebetulan saja agak kejadiannya hampir mirip. Yang kemarin itu di Tanjung Balai Bang, ini kejadiannya di Silobonto. Oh. Udah ada nggak penanganan dari misalnya BKSD atau pemerintah setempat untuk menangani persoalan ini, Liv? Ya, untuk di Silobonto sendiri Bang, memang ini tempatnya para binatang seperti kera ya Bang, yang monyet dan juga beruk. Karena di sana tempat di pesisir Bang, itu di mana di pinggir pantai dan juga banyak perkebunan kelapa. Nah, untuk di Tanjung Balai sendiri memang sudah dilakukan tindakan oleh pihak Damkar dan juga BKSDA bekerjasama dengan Perbakin. Nah, informasi kita dapat kemarin Bang, sudah 2 monyet yang diamankan Bang. Jadi sampai saat ini belum ada lagi terdengar warga Tanjung Balai diserang oleh monyet liar Bang. Namun memang keterangan dari warga lebih dari 2 Bang. Itu menurut keterangan mereka 3 hingga 4 monyet Bang gitu. Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan ada lagi serangan dari monyet-monyet liar di Tanjung Balai Bang gitu. Oke, jadi pasca kejadian ini yang udah ada korban ini, seperti apa tindakan yang dilakukan di daerah desa yang ladang kelapa itu Bang Alif? Ya, sampai saat ini memang warga masih mengantisipasi ya, agar tidak dulu pergi ke ladang gitu Kak, karena di lokasi ini juga menjadi tempat habitat monyet-monyet beruk ini Kak, karena selain itu hutan dan juga itu merupakan ladang kelapa yang notabene-nya memang makanan dari para beruk ini Kak. Nah, namun banyak juga ladang warga yang berada di sana, makanya warga-warga sampai saat ini masih mengantisipasi agar tidak ke ladang terlebih dahulu, karena saat ini memang beruk-beruk ini sedang turun gitu Kak. Oke, baiklah. Berhati-hati lagi ya berarti ya, karena belum ada tindakan yang lebih pasti juga terkait penanganan untuk para monyet liar ini. Baiklah Bang Alif, terima kasih banyak Bang atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali Bang Alif. Selamat sore Alif. Selamat sore. Baik ya, itu ya Tribuners ya. Jadi memang harus berhati-hati kalau soal pergi ke ladang gitu, karena kemarin ada singa juga. Harimau, terus ini monyet liar juga. Jadi janganlah sampai mungkin di malam hari yang memang tingkat serangan oleh hewan liarnya ini lebih tinggi ya. Supaya apalagi ya kawasan mereka kan. Mungkin dikiranya ngambil teritori mereka, makanya diserang ya, seperti itu. Baiklah Tribuners, itu dia ya 3 berita kita hari ini. Buat kalian jangan lupa untuk melihat up to date berita-berita kita tadi tuh bisa langsung di portal media kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau di media sosial kita ada di bawah ini semuanya. Baiklah Tribuners, jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly, aku Tazli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan dan juga perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.